Kesayangan Anda Nusantara TV dalam program kesayangan Anda yaitu Doncast bersama saya Doni The Kaiser dan saya Don Bosco Selamat. Iya, Bang Don apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Kenapa selalu pertanyaanmu begitu? Nggak ada pertanyaan baru? Harus, karena kalau bicara kesehatan bisa menyangkut kita atau negara kita. Tapi saya mau sampaikan juga ini kesayangan saya dimanapun Anda berada pemirsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita ketemu lagi. Dan Bang Don, tahun ini awal tahun kita bangsa Indonesia dapat hadiah istimewa dari Mahkamah Konstitusi. Hadiah luar biasa menurut saya buat demokrasi kita, yaitu dihapuskannya ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Oke Abang ya? Ya. Oke nggak hadiah tahun baru? Saya mengutip itu tulisan dari Fajrul Rahman, dubes kita di Kazakhstan sama Uzbekistan kalau tidak salah ya. Iya. Dan dia mengatakan ini hadiah tahun baru di tahun 2025, rezim ambang batas selesai. Oke. Tapi bukan berarti kita sudah selesai juga, karena perjalanan bangsa Indonesia makin semarak tentunya karena memberikan kesempatan bagi banyak orang, entah itu orang baik atau orang yang terlihat baik, untuk kemudian bisa ikut kontestasi menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Termasuk orang tidak baik juga. Termasuk orang tidak baik juga. Nah, bicara soal itu Bang Don, edisi kali ini kita menghadirkan salah seorang pollster yang ini suaranya nih keras sekali ya. Dan cara berpikirnya bebas. Saya suka itu. Dan itu seperti lepas gitu. Iya, tapi saya mau tanya, karena setelah sekian lama saya tidak menatap langsung, kalau di tahun lalu ya, tahun ini kok wajahnya lebih sumringah gitu loh, lebih bahagia. Kenapa ya? Saya tahu bahwa dia mau datang, saya ingin memeluknya karena sudah lama sekali tidak ketemu anak muda satu. Ini dia Yunarto Wijaya. Apa kabar, Mas Toto? Baik, selamat tahun baru. Iya, Mas Toto. Dua Bang Don. Iya. Asik. Sehat ya Mas ya? Sehat. Terima kasih sudah datang ya. Lebih sumringah setelah pilkada. Nah, tapi benar loh, itu benar terlihat loh. Artinya ini termasuk hadiah istimewa buat Anda ya. Paling tidak sebagai warga Jakarta, saya puas terhadap proses dan hasil dari pilkada DKI. Kalau saya terbuka. Itu adalah salah satu bentuk ketika pembatasan atau ambang batas itu juga ditiadakan. Betul, jadi bukan tentang siapa, bukan belakangnya siapa, tapi ini tentang sebuah simbol Jakarta. Ada satu calon yang akhirnya bisa lolos karena ada sebuah keputusan MK juga, ada penurunan angka threshold, yang kemudian juga berhasil memenangkan pertarungan, membuktikan bahwa koalisi sebesar-besarnya ditopang kekuasaan mantan presiden ataupun presiden, lalu kemudian bisa memenangkan suara rakyat. Buat saya ada value di situ. Itu sesuatu yang baru. Maka ketika ada ambang batas ini, rezim ambang batas untuk presiden dan wakil presiden dihapus oleh MK, apa implikasi politik terdekat yang Mas Toto lihat? Pertama, saya ingin mengatakan apa yang diputuskan MK setelah 32 kali ini adalah ditolak 32 kali, ke 33 kalinya diterima. Saya ingin menggunakan istilah it is as it should be. Jadi yang pertama, as it should be. Jadi ini yang memang sebagaimana mestinya. Sedikit saja ketika kita berbicara mengenai konsep biar ada pemahaman ya, Pak. Keputusan ini bukan berdasarkan keputusan bahwa melawan kekuasaan, berbeda dengan pemikiran partai-partai yang berkuasa, tidak. Kalau kita bicara konsep yang namanya sistem presidensial, harusnya seperti ini bahasa awamnya. Contohnya apa secara empiris? Simple, Bang Don. Di seluruh dunia yang menganut sistem presidensial, kita bicara Amerika Serikat, negara-negara Amerika Latin, Peru, Kolombia, Brazil, Argentina, sampai negaranya Fajrul Rahman, Kazakhstan, tetangganya Kirgistan, tidak ada satupun yang mengenal istilah threshold untuk seorang calon presiden. Nggak ada satupun. Jadi Indonesia ini yang pertama kali menganut
Presidensial threshold yang diartikan seorang calon presiden baru bisa menjadi calon kalau mengumpulkan angka threshold tertentu. Ada negara kedua yang kemudian mengikuti, namanya Turki, dengan angka 5%. Ini sejarah. Jadi saya ingin mengatakan yang selama ini ada dalam threshold di Indonesia, itu karangan konstitusional. Ada karangan konstitusional, tetapi kan ada reasonnya pada waktu itu, Mas, supaya tidak semua orang bisa maju. Tidak terlalu banyak, kan kira-kira begitu? Ketika kita menggunakan sebuah logika yang tidak ada jurisprudensinya di negara lain, itulah kenapa kita sebut sebagai karangan. Kenapa harus jurisprudensi negara lain kalau kita punya ciri demokrasi sendiri misalnya? Itu kalimat yang selalu diutarakan ketika kita nggak punya kalimat pijakan model orde baru. gitu. Kira-kira seperti itu. Yang ingin saya katakan adalah begini. Pertama, masyarakat harus tahu istilah threshold ini sudah disalahartikan. Presidensial threshold itu ada istilahnya, tapi bukan buat capres. Dia ada untuk digunakan ketika seorang capres memenuhi prasyarat untuk menang, itu harus memenuhi threshold tertentu. Jadi untuk menang, Jadi dinyatakan presidensial threshold itu, Bang Don, itu hanya digunakan kalau misalnya 50% plus 1 di Indonesia. Di negara-negara lain juga ada yang contoh berbeda, misalnya Ekuador, dia cukup 45%, dengan peringkat keduanya selisihnya 10%. Bukan untuk mencalonkan. Bukan untuk mencalonkan. Kenapa? Karena makna dalam pemilu presiden dalam sistem presidensial adalah mencari individu terbaik, bukan mencari partai terbaik. Dalam sistem parlementer, sekedar mencari partai terbaik yang menjadi pemenang, kemudian diberikan hak untuk memilih kepala pemerintahan terbaik, namanya Perdana Menteri. Kita campur aduk. Nah, dalam konteks itu, implikasi politiknya menurut saya adalah kita harus kemudian membuat penyesuaian bagi yang namanya aturan-aturan lain supaya semangatnya sama dengan keputusan MK tahun 62 yang pertama kalinya menurut saya inilah yang warnanya presidensial. Di situ kita bisa berbicara mengenai beberapa hal. Misalnya, efeknya bukan hanya di Pilpres loh, Bang. Tapi juga Pilkada. Ketika kita tahu yang namanya Pak Prabowo mengusulkan belum kemudian memastikan atau mendorong mewacanakan bahwa pilkada pilih saja DPRD. Dengan adanya keputusan 62, relevansi dari pemikiran Pak Prabowo ini semakin tidak bisa betul. Saya setuju, Mas Toto, karena kalau kita ikuti kecenderungan pilkada sendiri kan thresholdnya kan sudah ditiadakan. Betul. Lalu ketika ada wacana begini itu namanya memutar mundur jarum jam. Betul. Jadi ketika ada soal presiden threshold ambang batas juga diselesaikan atau habis sampai di sini, ini kan sekuens yang logik aja. Betul. Dari pilkada ke pilpres. Betul. Nah, pertanyaan sekarang kita bicara kalau ada 9 partai politik, 9 calon presiden. Tadi Mas Toto bicara soal thresholdnya itu ada di dia harus passing grade berapa untuk kemudian dinyatakan sebagai pemenang. Gimana tuh? Salah satu yang juga kita tidak bisa lupakan adalah kalimat bahwa MK mempersilahkan DPR dalam membuat perubahan kedua Undang-Undang 17 tahun 2017 diperbolehkan adanya rekayasa konstitusional supaya koalisinya tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Poinnya sebenarnya adalah supaya sesuai dengan semangat keputusan MK yang inginnya kan tidak dibatasi yang namanya jumlah capres. Saya sih menangkap harusnya DPR membuat sebuah batasan atas bahwa ketika partai-partai ini misalnya pun ingin bergabung mendorong seorang capres, dia misalnya tidak boleh lebih dari 50%, tidak boleh lebih dari 30%. Nah, tinggal tergantung nanti kita bagaimana melihat partai-partai ini inginnya ada 3 capres. Artinya kalau angka Anda 30% itu berarti bisa tiga calon. Bisa 3 calon. Kalau 50% 2 calon. Jangan-jangan tidak boleh lebih dari 20%. Kalau kita ingin bicara itu bukannya misalnya, pembatasan juga sebenarnya? Itu pembatasan dalam konteks tidak boleh terlalu sedikit jumlah capres. Dan itu sesuai dengan semangat dari keputusan MK bahwa ketika lebih banyak jumlah capres, demokrasi dan masyarakat haknya itu lebih diberikan. Tapi ada satu lagi yang harus dibatasi. Apa? Durasi kita. Cepet amat ini. Sama Mas Toto. Padahal bukan capres ya. Jadi terasa cepat. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami dalam program Downcast.